Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai. Kita bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini ialah pengharapan dalam Yesus yang terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya setiap kita umat manusia, saya dan saudara memiliki pengharapan pribadi lepas pribadi. Pengharapan berasal dari kata harap, yang berarti memohon, meminta, atau ingin supaya sesuatu terjadi. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 ini dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Sauh atau jangkar yang biasa kita sering sebutkan, jauh atau jangkar ini memiliki peranan besar bagi sebuah kapal, walaupun mungkin ukurannya tidak lebih besar daripada kapal. Fungsi sauh itu sendiri ialah untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal dari terjangan angin dan ombak sehingga kapal dapat berlabuh dengan aman. Dan hidup manusia dianalogikan sebagai sebuah kapal di mana kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Ada kalanya sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin tidak enak secara manusia. Entah itu persoalan, entah itu permasalahan, entah itu situasi kondisi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya yang harus kita alami. Oleh sebab itu kita perlu sauh, kita perlu jangkar yang kuat sebagai pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20 ini menjelaskan bahwa kita memiliki pengharapan yang kuat dan aman bagi jangkar di jiwa, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini jelas bahwa pengharapan hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Pribadi Tuhan Yesus saat ini mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tetapi pribadinya dapat kita temukan melalui firman Tuhan. Dan kita tahu bersama di dalam firman Tuhan ini terdapat janji-janji Allah. Di dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Di sini kita melihat Allah memberikan janji kepada Abraham. Seperti itulah Allah juga memberikan janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Temukan setiap janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ada begitu banyak janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Janji akan penyertaan Tuhan, janji akan perlindungan Tuhan, janji akan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Temukanlah itu di dalam kebenaran firman Allah. Dan jadikanlah Yesus sebagai satu-satunya pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana cara untuk kita dapat memiliki pengharapan di dalam Yesus? Kita akan melihat bersama-sama di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Tetapi yang pertama kita akan melihat cara untuk kita memiliki pengharapan di dalam Yesus didapatkan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya.
cara untuk kita dapat memiliki pengharapan di dalam Yesus, yaitu dengan cara kesungguhan. Kesungguhan untuk menemukan sumber pengharapan itu, karena hanya di dalam Dia kita beroleh kepastian. Temukanlah Dia di dalam setiap firman-firman-Nya. Sungguh-sungguh bertekun di dalam membaca, merenungkan, bahkan menghidupi setiap kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap sampai engkau melihat jawaban yang pasti di dalam setiap pengharapanmu. Itulah sebabnya dibutuhkan kesungguhan hati. Lalu cara yang kedua untuk kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12a, dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Tentunya setelah kita menunjukkan kesungguhan kita, setelah kita bersungguh-sungguh, kita harus menunjukkan kehidupan kita yang tidak lamban di dalam melakukan segala sesuatu. Tidak lamban untuk kita mengerti setiap janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya perlunya kita melakukan sesuatu, yaitu terus membaca firman Tuhan agar kita mengerti setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengerti setiap janji-janji Tuhan kalau kita lamban, kalau kita tidak melakukan sesuatu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita jangan menjadi lamban. Terlebih untuk kita mengerti akan setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan inilah yang akan terus menguatkan kita untuk kita tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus? Yang ketiga di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-12b, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Yang ketiga, cara untuk kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, yaitu dengan cara ikuti penurut-penurut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama ada banyak tokoh-tokoh iman, teladan-teladan iman yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana dalam ayat yang ke-12 bagian B ini, mereka menjadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran, dan mereka mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Dan seperti itu juga yang Allah mau untuk kita lakukan. Kita menjadi penurut-penurut yang oleh iman dan kesabaran, pada akhirnya kita mendapat bagian dari apa yang Allah janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita saat-saat ini, mungkin kita dapat menteladani orang-orang yang begitu mempercayakan, mempertaruhkan imannya di dalam Yesus. Di mana mereka tetap memperkuat iman kepercayaan mereka di dalam Yesus. Kita bisa mengikuti juga setiap teladan-teladan mereka untuk kita tetap memiliki pengharapan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kita akan menerima setiap janji-janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita terus mempertahankan iman kita di dalam Tuhan, mengikuti penurut-penurut untuk memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, di mana kita tahu bersama salah satu tokoh ini menjadi teladan atas setiap pengharapannya kepada Tuhan, atas setiap penantiannya akan janji-janji Tuhan, yaitu Abraham. Kita melihat di dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-15. Ibrani 6 ayatnya yang ke-15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di sini dikatakan menanti dengan sabar. Menanti adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kepada pribadi yang memberikan janji. Dan di sini dikatakan Abraham dengan sabar menanti setiap janji Allah, terlebih khusus di mana Allah berjanji untuk memberikan dia seorang anak. Dan dia terus menanti dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia,
secara logika kita, Abraham ini sudah lanjut usia. Tetapi hal yang luar biasa di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap. Namun dia tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu kepada siapa dia berharap. Karena imannya yang begitu luar biasa, dia percaya kepada sumber pengharapan itu. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Dan dari sini kita melihat bahwa pengharapan itu tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan iman. Karena iman membuat seseorang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Abraham terus percaya, terus beriman kepada Tuhan di dalam pengharapan-pengharapannya kepada Tuhan. Dan kita melihat ada satu jawaban kepastian yang Tuhan berikan sebagai hasil pengharapan Abraham kepada Tuhan. Dan dari sini kita melihat Bapak Ibu saya berkati oleh Tuhan. Setiap kita memiliki pengharapan pribadi lepas pribadi dalam hal apapun. Tetapi biarlah kita belajar untuk menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kepastian. Untuk kita terus memiliki kesungguhan hati. Jangan lamban dan terus mengikuti penurut-penurut yang ada. Tentunya di dalam iman kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Untuk saya dan saudara, marilah kita teguh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Pegang terus setiap janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Walaupun mungkin kita harus Tuhan izinkan terjadi mengalami situasi-situasi sulit sekalipun. Namun kita percaya ada satu kepastian yang kita dapatkan. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Untuk menutup khotbah pada saat pagi hari ini, renungan pada saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia Allah yang setia. Dia Allah yang menjadi pengharapan yang pasti di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini biarlah memberkati setiap kehidupan kita. Menguatkan setiap kehidupan kita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan menutup dengan doa. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Pengharapan kami tidak akan menjadi sia-sia sebab Engkau jawaban yang pasti di dalam setiap pengharapan kami Tuhan. Terus taruh kesungguhan hati dalam kehidupan kami. Terus kami dapat mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menangkap setiap apa yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong, memampukan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.